Rusia mengirim pesawat kiamat ke Teheran. Sejumlah pangkalan militer Amerika dilaporkan terbakar akibat serangan balasan Iran. Sementara konflik juga mulai merembet ke Yaman setelah Arab Saudi dan Houthi saling melancarkan serangan. Di saat yang sama, Donald Trump resmi menyatakan gencatan senjata telah berakhir, membuka babak baru konfrontasi antara Washington dan Teheran. Lalu, bagaimana kronologi lengkap eskalasi ini? Benarkah Rusia mulai bersiap masuk lebih jauh ke dalam konflik? Dan seberapa besar resiko perang ini berubah jadi konflik regional yang lebih luas? Mari kita bahas satu persatu. Hal yang mau aku tekankan, MOU antara Amerika Serikat dan Iran kini praktis tinggal nama. Dari sejumlah poin yang disepakati, cuma sedikit yang masih berjalan. Sebaliknya, pelanggaran-pelanggaran terus bermunculan, sanksi minyak yang kembali diperketat, peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan, sampai serangan yang lebih dari 100 titik di Iran. Di saat yang sama, dana Iran yang dibekukan juga belum kunjung dicairkan. Puncaknya terjadi ketika Donald Trump secara terbuka menyatakan kalau gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran sudah berakhir. Bahkan Trump menegaskan tidak mau lagi berurusan dengan Teheran. Menariknya, sampai sekarang, Iran sendiri belum mengumumkan kalau kesepakatan ini resmi berakhir. Tapi, apakah perbedaan sikap ini masih punya arti ketika operasi militer sudah kembali dimulai? Tanggal 10 Juli tidak lama setelah Donald Trump menyatakan gencatan senjata sudah berakhir, Gedung Putih resmi memberitahu Kongres kalau operasi militer Amerika terhadap Iran kembali dilanjutkan. Laporan yang beredar menyebut serangan terjadi di banyak lokasi, Afas, Bushehr, Bandar Abbas, Chabahar, sampai Kermanshah. Tapi dua target paling menonjol adalah Pulau Qesem dan Pangkalan Udara Omidyeh. Di Qesem, serangan dilaporkan menghantam sistem pertahanan udara, peluncur rudal, juga kapal-kapal cegat milik Garda Revolusi Iran atau IRGC. Sementara di Omidyeh, sasaran utamanya salah satu pangkalan utama Angkatan Udara Iran yang jadi markas jet tempur F-4 Phantom. Lokasinya yang berada di Provinsi Khuzestan, pusat industri minyak Iran, menunjukkan kalau Washington bukan cuma membidik kekuatan militer, tapi juga kawasan yang punya nilai strategis tinggi. Kemudian pada tanggal 13 Juli, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengumumkan sudah menyelesaikan gelombang serangan berikutnya yang berlangsung selama sekitar 5 jam. Kali ini sasarannya lebih luas, Bushehr, Chabahar, Jas, Konarak, Pulau Abu Musa sampai Bandar Abbas. Fokus operasi diarahkan ke sistem pertahanan pesisir, lokasi rudal dan drone, juga kemampuan maritim Iran. Tujuannya mengurangi kapasitas Teheran menyerang jalur pelayaran di Selat Hormuz. Nah, satu hal yang paling menyita perhatian dalam gelombang kedua ini adalah penggunaan USV, kapal tanpa awak bermuatan peledak yang dipakai untuk menyerang fasilitas pelabuhan Iran di Bandar Abbas. Ini disebut sebagai salah satu penggunaan tempur pertama teknologi oleh militer Amerika. Artinya bukan cuma intensitas serangan yang meningkat, tapi juga teknologi yang dipakai mulai memasuki babak baru. Dan perkembangan ini jadi sinyal kalau konflik mulai bergerak ke fase yang jauh lebih kompleks. Respon Iran itu datang tidak lama setelah gelombang serangan Amerika menghantam wilayahnya. Pada 13 Juli malam, ada Garda Revolusi Iran atau IRGC mengumumkan dimulainya operasi balasan terhadap jaringan pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Bersamaan dengan peluncuran drone, Iran juga menembakkan sedikitnya 5 jenis rudal balistik, Qadir, Emad, Kibar Shekan, Fateh 110, dan Zolfagar. Rudal-rudal ini diarahkan ke sejumlah target militer Amerika Serikat di kawasan, termasuk Pangkalan Udara Prince Hassan di Yordania, Pangkalan Al-Udeid di Qatar, juga fasilitas logistik Angkatan Laut Amerika Serikat di Pelabuhan Duk, Oman. Sementara itu, Angkatan Darat Iran mengklaim menyerang sistem pertahanan Patriot,
radar, dan fasilitas komunikasi Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Tapi, serangan ini belum berakhir. Memasuki dini hari tanggal 14 Juli, Iran kembali melancarkan gelombang kedua dengan sasaran yang lebih spesifik terhadap aset-aset militer Amerika. Garda Revolusi mengklaim menghantam depot bahan bakar dan amunisi di Prince Hassan Air Base, pusat kendali drone, sampai pemeliharaan helikopter, serta hanggar pesawat patroli maritim P-8 di Sheikh Issa Air Base, Bahrain. Di Kuwait, sasaran meliputi sistem pertahanan Patriot, radar strategis AN/FPS, 2 peluncur roket HIMARS, serta gudang rudal di Ali Al-Salem Air Base dan Ahmad Al-Jaber Air Base. Sementara di Oman, Iran mengaku menyerang radar pengawas udara jarak jauh dan radar pendeteksi kapal yang digunakan untuk mendukung operasi militer Amerika Serikat di kawasan. Nah, di saat yang sama, dampak konflik mulai merembet ke jalur perdagangan internasional. Sejumlah kapal tanker yang melintasi koridor pelayaran di sekitar Teluk Oman dilaporkan terkena serangan rudal jelajah Iran. 2 kapal tanker milik perusahaan Uni Emirat Arab ini termasuk di antaranya yang terdampak. Sementara otoritas maritim Inggris juga menerima laporan ada serangan terhadap kapal lain di Teluk Oman. Dan ternyata serangan Iran belum kendor sama sekali. Gelombang berikutnya kembali menyasar lokasi sejumlah pangkalan utama Amerika Serikat di kawasan. Di Kuwait, fasilitas penyimpanan bahan bakar penerbangan untuk mendukung operasi pesawat militer Amerika Serikat dilaporkan terbakar dan api masih berkobar. Sementara itu, Iran juga menghujani pangkalan udara Prince Hassan di Yordania dengan rentetan rudal. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Di tengah saling serang antara Washington dan Teheran, muncullah perkembangan yang menarik perhatian banyak pengamat. Pada tanggal 14 Juli, Rusia kembali mengirim pesawat pemerintah menuju Iran. Bahkan, ini jadi penerbangan ketiga dalam waktu singkat dari Moskow ke Teheran. Yang paling menyita perhatian adalah kehadiran Tu-214PU, pesawat komando udara milik Russia Special Flight Squadron, satuan elit yang juga menerbangkan Presiden Vladimir Putin. Nah, pesawat ini berfungsi sebagai pusat komando bergerak yang memungkinkan para pemimpin Rusia tetap mengendalikan operasi militer dan komunikasi strategis saat terjadi krisis besar, termasuk skenario perang nuklir. Sampai sekarang belum ada penjelasan resmi soal tujuan penerbangannya, tapi waktunya yang bertepatan dengan dimulainya kembali operasi militer Amerika Serikat memunculkan berbagai analisis. Kalau Rusia ini tengah meningkatkan koordinasi strategis dengan Iran, meski belum ada bukti kalau Moskow akan terlibat langsung dalam konflik. Di saat yang sama, konflik mulai merembet ke Yaman. Arab Saudi melancarkan serangan udara ke Bandara Sana'a, sementara kelompok Houthi membalas dengan rudal balistik dan drone yang menargetkan Bandara Internasional Aba di Arab Saudi. Ini menunjukkan bahwa ketegangan kini tidak lagi terbatas di Teluk Persia, tetapi juga sudah meluas ke kawasan Laut Merah. Di sisi lain, perang narasi ikut memanas. Kematian mendadak Senator Amerika Serikat Lindsey Graham memicu teori konspirasi di media sosial yang mengaitkannya dengan Rusia maupun Iran. Tapi hingga saat ini, tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyindir rencana Donald Trump mengenakan biaya 20% bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Menurutnya, Iran selama ini adalah penjaga utama jalur ini, sehingga justru Teheran yang lebih berhak untuk menerima kompensasi. Konflik ini pun berkembang bukan cuma di medan perang, tetapi juga di ranah diplomasi dan geopolitik. Dalam hitungan hari, konflik ini telah menjadi eskalasi terbesar sejak MOU diberlakukan. Amerika melancarkan lebih dari 140 serangan ke berbagai target di Iran, sementara Teheran membalas dengan puluhan rudal balistik dan drone yang menyasar pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Yordania, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, hingga jalur pelayaran di Selat Hormuz. Dari perkembangan ini setidaknya ada 3 skenario yang patut diwaspadai. Pertama, konflik di Teluk Persia terus meningkat lewat serangan langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua, Laut Merah berpotensi menjadi front baru seiring keterlibatan Houthi dan Arab Saudi. Ketiga,
persaingan geopolitik semakin tajam dengan meningkatnya aktivitas Rusia di sekitar Iran. Nah, yang paling mengkhawatirkan, Iran tampaknya ingin menunjukkan kalau setiap eskalasi dari Washington akan dibalas dengan eskalasi yang lebih besar. Bahkan, sejumlah analis menilai bukan tidak mungkin Teheran akan mempertimbangkan serangan pendahuluan apabila meyakini serangan Amerika berikutnya sudah tidak dapat dihindari. Jika itu terjadi, konflik ini bisa memasuki fase yang jauh lebih sulit untuk dikendalikan.